Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas ada 6 saham high growth dengan valuasi yang under value. Ya, jadi di video kali ini kita bakalan bahas ada saham-saham dengan pertumbuhan yang pesat banget ya, tapi dengan valuasi yang murah. Nah, itu kita bakalan bahas di video ini, jadi tonton video ini sampai habis karena 6 saham ini bisa jadi opsi kalian juga untuk investasi. Oke, nah tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek produk-produk digital yang gue punya yang tentunya bisa ngebantu investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini kalian akan dapat banyak benefit, di antaranya ada stock pick terupdate ya, saham-saham yang jadi pilihan gua ya, bocoran saham-saham yang jadi pilihan gua yang tentunya bagus untuk investasi jangka panjang. Dan selain itu kalian akan dapat juga beberapa benefit, di antaranya ada video, artikel, template, dan ada live Q&A khusus untuk para member. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama, saham growth dengan valuasi yang menarik. Yang pertama itu ada saham Meta Platforms, kode sahamnya Meta. Nah, Meta ini kita semua udah tahu ya teman-teman ya, dia ini adalah perusahaan raksasa teknologi yang jadi penguasa industri media sosial. Ya, dimana media sosial kayak Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads, itu semua kita pasti pernah pakai, ya kan? Nah, Meta ini dari beberapa tahun terakhir, dia ini mampu untuk hasilin revenue dan net profit itu bertumbuh terus dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Ya, ini pertumbuhannya pesat banget sampai hampir 3 kali lipat. Ya, jadi ini pertumbuhannya dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, ini pertumbuhannya pesat banget. Ya, nah, nggak cuman dia cetak revenue dan net profit aja, tapi Meta ini juga mampu untuk hasilin operating cash flow dan free cash flow. Ya, yang mana ini positif dan bertumbuh juga, yang artinya Meta ini dia bukan cuma mampu untuk cetak profit, tapi dia juga mampu untuk hasilin uang kas masuk dari operasional bisnisnya, yang mana uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk investasi, untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga dipakai untuk kasih keuntungan ke investornya lewat dividen ataupun lewat buyback ya. Nah, cuman Meta ini memang dia lebih banyak untuk pakai cash flow-nya ini untuk dia investasi, untuk pengembangan bisnis, dan juga untuk buyback saham. Untuk bagi dividen, dia ada bagi dividen juga tapi kecil. Ya, dan kita bisa lihat di sini teman-teman untuk capex-nya, ya ini meningkat terus juga dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Ya, yang artinya dia ini juga ngeluarin uang yang semakin lama semakin banyak untuk investasi, untuk ngembangin bisnis. Dan ini adalah ciri-ciri perusahaan yang bisa untuk terus bertumbuh dan bisa untuk terus compounding dalam jangka panjang untuk kedepannya. Ya, jadi ini bagus banget untuk pertumbuhannya Meta. Revenue-nya bertumbuh, profit-nya bertumbuh, operating cash flow dan free cash flow-nya juga bertumbuh, dan dia juga ngeluarin capex yang makin lama makin besar. Gitu ya, jadi pertumbuhannya bagus banget. Nah, nggak cuma pertumbuhannya aja yang bagus, tapi dari segi balance sheet kita bisa lihat di sini, ya ini Meta ini balance sheet-nya juga cukup bagus, dimana kita perhatiin di bagian total liabilities, ya ini total dari semua utangnya itu sebesar 93 miliar US dollar. Nah, itu kita bandingin dengan current assetnya itu udah 100 miliar US dollar, yang artinya current assetnya itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya. Jadi cukup aset lancarnya doang. Ya, aset lancarnya doang itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya Meta. Nah, ini bagus banget, artinya dengan kayak gitu Meta itu masih punya sisa aset lancar yang masih bisa dipakai bebas untuk apa aja. Bisa untuk investasi, untuk pengembangan bisnis, bisa juga untuk buyback saham, atau bisa juga untuk keperluan lain, contohnya kayak modal kerja untuk membiayai operasionalnya. Ya, jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget. Ya, dan selain itu Meta ini juga kedepannya dia mau untuk investasi untuk ngembangin AI-nya dia. Ya, jadi dia ngeluarin capex, dia mau ngeluarin investasi sebesar 65 miliar US dollar untuk investasi untuk pengembangan artificial intelligence atau AI-nya. Ya, jadi dia mau ngembangin AI-nya secara besar-besaran gitu ya. Nah, ini bagus teman-teman, logikanya tuh kayak gini ya. Kalau misalnya dia investasi untuk ngembangin AI, ya terutama dia ini mau investasi untuk ngembangin infrastruktur dari AI,
ya itu bisa ngebuat kapasitas AI dari Meta, kapasitas AI yang dimiliki sama Meta itu kapasitasnya makin lama makin bagus, dan dengan kayak gitu kualitas berpikirnya itu juga makin lama makin bagus. Dengan kualitas berpikir dari AI-nya Meta itu makin lama makin bagus, tentu dari sini Meta bisa inovasi produk, dia bisa memperbanyak layanan yang bisa dia kasih untuk pelanggannya, dan tentunya itu bisa ningkatin revenue. Gak cuman dia bisa memperbanyak layanan, tapi dengan AI-nya makin pintar, tentu itu juga akan ningkatin kualitas dari produk dan jasanya Meta. Logikanya kayak gitu teman-teman. Ya, jadi dengan kualitasnya makin bagus, ditambah juga potensi inovasi produknya juga bisa makin banyak, tentu itu berpotensi untuk ningkatin revenue-nya untuk kedepannya. Dan 65 miliar US dollar ini bukan nominal yang kecil teman-teman ya, ini nominal yang gede banget. Jadi dia memang investasi besar-besaran untuk ngembangin AI. Gitu ya. Dan Meta di harga sekarang ini menurut gua cukup undervalue, dimana kalau kita hitung harga wajarnya, ya dengan metode discounted cash flow, kita pakai estimasi pertumbuhan Meta ke depannya itu adalah sebesar 9% per tahun. Itu estimasi pertumbuhannya untuk 10 tahun ke depan. Terus kita pakai estimasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, itu kita estimasiin sebesar 25 kali ya, dan kita mau return 12% per tahun dari saham Meta. Di sini kita dapat harga wajarnya dengan metode discounted cash flow atau DCF itu ada di 591 harga wajarnya. Gitu ya. Dan di harga sekarang di 547 tentu ini undervalue. Gitu ya. Nah, tapi kan teman-teman tahu sendiri ya, belakangan memang saham US ini lagi turun-turun, memang lagi dalam tren yang bearish. Gitu ya. Nah, menurut gua nih, meskipun harga wajarnya itu di 591 dan sekarang 547 itu undervalue, tapi menurut gua nih ya, kalau misalnya kalian mau masuk, itu masuknya ada baiknya lebih hati-hati. Dan menurut gua nih, kalau misalnya mau beli di harga sekarang, itu ada baiknya kalian tetap simpen cash, supaya kalau misalnya kedepannya dia harganya turun lagi, teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah. Oke, next kita ke saham berikutnya, yaitu saham Alphabet Inc. atau Google. Kode sahamnya GOOG. Nah, Google ini juga perusahaan raksasa teknologi sama kayak Meta ya, yang mana Google ini adalah penguasa dunia internet dengan search engine-nya yaitu google.com dan youtube.com. Nah, selain itu Google juga punya layanan cloud computing dengan Google Cloud. Terus dia juga punya AI-nya sendiri yaitu Google Gemini. Ya, dan Google ini adalah pemilik operating system Android dan juga ada produk Google Play Store di dalamnya Android gitu ya. Jadi Google ini penguasa internet dan juga penguasa untuk industri handphone ya dengan sistem operasi Android. Nah, dari beberapa tahun terakhir Google ini dia revenue dan net profitnya ini pertumbuhannya pesat banget dari tahun 2018 ke tahun 2024. Itu revenue-nya bertumbuh lebih dari 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat. Dan bahkan untuk net profit-nya ini pertumbuhannya lebih dari 3 kali lipat. Ya, ini pertumbuhan yang pesat banget dari tahun 2018 ke tahun 2024 gitu ya. Dan gak cuma net profit-nya aja yang bertumbuh, tapi operating cash flow dan free cash flow-nya kita bisa lihat di bagian bawah itu juga positif dan trennya juga bertumbuh pesat. Ya, ini bagus banget ya, artinya Google ini dia bukan cuma bisa cetak laba dan labanya bertumbuh, tapi dia juga bisa cetak uang kas masuk yang masuk dari kegiatan operasionalnya. Ya, dia bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan bisnisnya dia, ya, dan itu juga uang kas masuknya itu juga dalam tren yang bertumbuh. Yang artinya ini bagus banget, artinya uang kas masuknya ini kan operating cash flow-nya ini kan bisa dipakai untuk dia ngembangin bisnis atau bisa juga untuk buyback saham. Ya, jadi dengan cash flow masuknya itu makin lama makin besar, itu tentu bisa kasih potensi keuntungan yang makin lama makin gede untuk para investornya. Gitu ya. Jadi ini cash flow-nya juga bagus banget dan juga bertumbuh. Nah, nggak cuma operating cash flow dan free cash flow-nya bertumbuh, tapi untuk capex atau belanja modalnya ini juga trennya bertumbuh, di mana dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Ya, ini juga cukup bagus ya, artinya Google ini juga dia investasi dengan nominal yang makin lama itu makin gede. Dan tentunya ini adalah ciri-ciri perusahaan yang kedepannya itu masih bisa terus tumbuh atau bahkan masih bisa untuk terus compounding bisnisnya. Gitu ya, jadi potensi pertumbuhan bisnisnya kedepannya itu juga masih bisa untuk terus compounding. Gitu ya. Jadi ini pertumbuhan yang bagus banget untuk Google ya, revenue-nya bertumbuh pesat, net profit-nya bertumbuh pesat, operating cash flow dan free cash flow-nya juga bertumbuh pesat. Gitu ya.
Terus juga untuk balance sheet-nya ini kalau kita bisa lihat di sini ya, untuk total liabilities-nya itu 125 miliar US dollar ya. Ternyata itu bisa dilunasin cukup dengan current asset-nya aja, yang mana current asset-nya ini udah lebih besar sebesar 163 miliar US dollar. Ya, jadi ini kemampuan bayar utang yang bagus banget, ini kondisi balance sheet yang bagus banget untuk Google. Ya, dimana aset lancarnya doang itu udah bisa untuk melunasin semua utangnya Google. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu, ya Google bisa ngelunasin semua utangnya dengan aset lancarnya. Ya, dari situ Google masih punya sisa uang yang tentunya bisa dipakai bebas untuk ngapain aja. Ya, tentunya bebas ini bisa dipakai untuk ngembangin bisnis, bisa dipakai untuk buyback saham, atau bisa juga dipakai untuk jadi modal kerja untuk membiayai operasional bisnisnya. Gitu ya. Jadi ini kondisi balance sheet yang bagus banget untuk Google. Ya, dan ini artinya Google ini punya potensi ke depannya untuk terus bertumbuh. Gitu ya. Dan untuk bicara soal bertumbuh, bicara soal pengembangan bisnis, ya Google ini ke depannya dia juga ngeluarin capex yang besar untuk ngembangin teknologi AI. Di mana mereka ini mau ngembangin cloud and AI capacity. Nah, logikanya itu kayak gini. Dengan Google ini ngembangin AI, dia ngeluarin duit sampai 75 miliar US dollar untuk ngembangin AI. Ya, tentunya itu bisa dipakai untuk ngembangin AI itu punya kapasitas berpikir. Ya, jadi dia mau ngembangin kapasitas berpikirnya AI. Ya, dengan dia ngembangin cloud and AI capacity, dia ngembangin kapasitas memori dari AI-nya. Dan dengan kayak gitu, ya otak dari AI-nya itu bisa berpikir dengan lebih pintar. Ya, dengan AI-nya itu lebih pintar, maka itu juga bisa ningkatin kualitas dari produk dan jasa teknologinya Google. Gitu ya. Jadi dengan AI-nya makin pintar, tentu itu ningkatin kualitas dari produknya Google, yang mana tentunya itu berpotensi untuk ningkatin pendapatannya. Nah, nggak cuman ningkatin kualitas produknya aja, tapi itu juga berpotensi untuk ngebuat Google ini bisa lebih banyak untuk berinovasi produk untuk kedepannya. Ya, yang mana itu bukan cuma ningkatin kualitas, tapi juga kuantitas dari produk dan jasanya Google. Ya, yang mana dengan kualitasnya naik atau kuantitasnya juga naik, itu juga berpotensi untuk ningkatin pendapatannya Google. Gitu ya, logikanya kayak gitu teman-teman. Ya, dan untuk harga wajarnya saham Google dengan kita pakai metode discounted cash flow, dengan kita estimasi pertumbuhannya itu 10% per tahun untuk kedepannya, ya, estimasi pertumbuhannya itu 10% per tahun. Terus untuk estimasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di sekitaran 25 kali. Dan kita mau return 12% per tahun dari saham Google. Dengan metode discounted cash flow, di sini kita dapat harga wajarnya saham Google itu ada di 180. Yang mana di harga sekarang di 147, ini saham Google masih cukup under value dan ada margin of safety yang lumayan besar. Gitu ya. Jadi ini saham Google lagi under value dan menurut gua cukup menarik untuk buy untuk investasi jangka panjang. Gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sebagai perusahaan yang ada di Amerika, ya sebagai saham Amerika, tentu belakangan ini kan saham US ini lagi downtrend ya teman-teman ya. Nah, pastiin teman-teman kalau misalnya mau invest di saham US, salah satunya adalah Google, itu pastiin kalian tetap simpan cash. Karena memang sentimennya lagi agak negatif untuk bursa US. Jadi untuk Google ini menurut gua ada baiknya teman-teman tetap simpan cash. Jadi kalau misalnya ke depannya saham Google ini turun, teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Nah, BRIS ini sebagai perbankan syariah, ya, di mana industri perbankan syariah ini lagi berkembang pesat belakangan ini. Ya, BRIS ini menurut gue jadi salah satu opsi untuk saham high growth yang bisa kita pertimbangin untuk investasi. Ya, dan kita lihat di sini dari beberapa tahun terakhir, ya, financingnya BRIS atau pendanaannya ini bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup bagus. Yang mana ini memang benar-benar mencerminkan kalau industri perbankan syariah ini memang lagi bertumbuh cukup pesat. Gitu ya. Financingnya dari 171 triliun di tahun 2021 itu bertumbuh sampai 278 triliun di tahun 2024. Ini pertumbuhan yang cukup bagus. Gitu ya. Dan untuk operating income-nya ini pertumbuhannya juga bagus banget ya, cukup oke. Dari 2021 ke tahun 2024 ini cukup konsisten bertumbuh terus. Dan untuk net profit-nya ini bahkan lebih kencang lagi pertumbuhannya. Dari 3 triliun di tahun 2021 bertumbuh jadi 7 triliun di tahun 2024.
Ya, ini lebih dari 2 kali lipat. Yang artinya BRIS ini nggak cuman dia bisa numbuhin financingnya, dia nggak cuman bisa numbuhin operating income, nggak cuman bisa numbuhin pendapatan, tapi dia juga bisa makin lama itu makin efisien, gitu ya. Nah, selain dari pertumbuhannya yang bagus, ya kinerjanya BRIS ini juga bagus banget untuk tahun 2024, di mana untuk return on equity-nya itu bisa sampai 17%, ini bagus banget. Terus net imbalan atau NIM-nya juga cukup tinggi di 5,6%. Ya, untuk non-performing financing atau NPF atau pendanaan macetnya itu juga termasuk kecil ya, di bawah 2%, cuman 1,9%. Ya, terus untuk likuiditas dari segi financing to deposit rasionya ada di sekitar 85%, yang artinya memang manajemen antara dana simpanan dengan dana yang dikasih ke pendanaan itu manajemennya BRIS ini cukup bagus dalam mengelolanya, gitu ya. Dan untuk CASA rasionya itu ada di 60%, yang artinya dana murahnya juga cukup banyak. Jadi dari segi rasio perbankan, BRIS ini juga punya kinerja yang bagus banget. Nggak cuman pertumbuhannya kenceng, tapi kinerja dari segi perbankannya juga cukup bagus. Ya, dan BRIS ini juga kedepannya dia mau investasi untuk terus ngembangin bisnisnya. Secara spesifik, dia ngeluarin capex untuk investasi di digital banking. Dimana BRIS ini kan dia punya platform digital yaitu namanya Beyond ya teman-teman ya. Tapi nggak cuma itu aja, dia mau ngembangin dia punya teknologi ya. Jadi dia bukan cuma mau ngembangin Beyond by BSI yang mana itu adalah aplikasi digital bankingnya dia, tapi dia juga mau ngembangin teknologi yang dimiliki sama BRIS itu secara keseluruhan. Dimana dia mau investasi juga untuk ngembangin ATM-nya, dia mau investasi juga untuk ngembangin agent banking, data center, terus juga untuk merchant edisi gitu ya, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa lihat nih di bagian bawah ya. Jadi dia investasi cukup besar untuk ngembangin bisnis. Secara spesifik dia mau ngembangin digital bankingnya. Yang mana ini tentunya bagus teman-teman ya, dengan dia ngembangin digital banking artinya yaitu berpotensi untuk bisa memperbanyak adanya transaksi yang terjadi di dalam platformnya BRIS, yang mana dengan transaksi itu makin banyak ya tentu BRIS itu akan dapat pendapatan yang lebih besar. Ditambah juga dengan ekosistem digitalnya itu dia dikembangin terus, artinya kan nasabahnya BRIS itu bisa akses layanan perbankannya BRIS itu dari digital doang, dari aplikasi digital. Dan dengan kayak gitu mempermudah nasabahnya, ya mempermudah nasabah untuk ngambil layanan perbankan, contohnya kayak ngambil pendanaan gitu ya. Dengan kayak gitu ya tentu itu juga bisa bantu untuk numbuhin pendanaannya BRIS dan juga numbuhin dana pihak ketiganya BRIS gitu ya. Jadi digital banking ini bisa ngebantu pertumbuhannya BRIS secara keseluruhan. Dia bisa bantu untuk mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga, dia juga bisa ngebantu untuk mendorong pertumbuhan pendanaan, dan dia juga bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan dari transaksi gitu ya, yang mana semuanya itu ujung-ujungnya adalah peningkatan pendapatan kayak gitu teman-teman. Dan untuk harga wajarnya, menurut gue di harga sekarang ini saham BRIS ini cukup under value, dimana dengan kita pakai estimasi EPS growth ke depannya, ya untuk pertumbuhan laba ke depannya itu 15% per tahun, ya. Dan untuk per di tahun ke-10 nanti kita pakai estimasi itu sekitaran 18 kali price to earnings-nya di tahun ke-10 nanti, gitu ya. Terus untuk kita estimasi dividen payout rasionya BRIS itu ada di 15%, ya. Dan return investasi yang kita mau dari saham BRIS itu sebesar 15%. Di sini kita dapat harga wajarnya saham BRIS dengan metode discounted dividend model itu ada di 2.945 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu adalah harga untuk margin of safety-nya. Ya, margin of safety 10% di 2650, margin of safety 20% itu di 2350, dan margin of safety 30% itu ada di 2060. Dan di harga sekarang di 2340 itu ada di margin of safety sekitaran 20%. Nah, ini menurut gue cukup under value ya teman-teman ya, dimana margin of safety-nya itu ada sekitaran 20%, yang mana itu tebel ya menurut gue ya. Jadi menurut gue ini saham BRIS sebagai saham growth, saham high growth, menurut gue ini valuasinya masih cukup under value dan cukup murah untuk kita buy untuk investasi jangka panjang. Oke, next kita ke saham growth berikutnya, yaitu saham Akasha Wira International atau ADES. Nah, ADES ini adalah perusahaan consumer goods yang mana dia ini ngejual produk air minum, produk makanan, dan juga produk untuk perawatan, terutama perawatan rambut. Ya, jadi dia ini adalah perusahaan consumer goods. Nah, dari beberapa tahun terakhir,
Ya, kita bisa lihat di sini untuk ADES, ini revenue dan profitnya ini bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang kencang banget. Dari 2018 ke tahun 2024, revenue-nya itu tumbuh dari 800M jadi 1,5 triliun. Ini pertumbuhan yang bagus. Dan net profitnya ini pertumbuhannya jauh lebih kencang, sampai sekitaran 7 kali lipat ya teman-teman ya. Dari 53 triliun jadi 396 triliun, sekitaran 7 kali lipat. Yang artinya Akasha Wira atau ADES ini dia nggak cuman bisa numbuhin pendapatannya, tapi dia juga mampu untuk makin lama makin efisien dari segi operasional bisnis. Makanya net profitnya bisa bertumbuh lebih kencang daripada revenue-nya. Nggak cuman revenue dan net profitnya yang bertumbuh, tapi kita bisa lihat di bagian bawah, operating cash flow dan free cash flow-nya ini juga konsisten positif. Ya, dan juga dalam tren yang bertumbuh. Ya, ini bagus banget, artinya ADES ini mampu untuk hasilin uang kas masuk dari operasionalnya, yang mana tentunya uang kas masuk ini nantinya bisa dipakai untuk ngembangin bisnisnya lagi, atau bisa juga dipakai untuk buyback saham atau bagi dividen. Nah, tapi ADES, ya sampai sekarang dia ini belum bagi dividen. Jadi untuk saham ADES menurut gua, ada baiknya kita fokusnya itu ke capital gain-nya aja. Gitu ya. Tapi poinnya di sini adalah ini pertumbuhannya bagus banget, ini pertumbuhannya kenceng banget ya, dimana revenue-nya pertumbuhannya bagus, net profit-nya pertumbuhannya jauh lebih bagus, dan juga untuk operating cash flow dan free cash flow-nya ini juga bertumbuh dan pertumbuhannya juga cukup bagus. Ya. Terus untuk balance sheet kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Kalau untuk balance sheet-nya ADES ini kita bisa lihat untuk total liabilities-nya atau total utangnya itu sebesar 438 miliar. Ya, dan itu kita bandingin dengan total cash-nya yang sebesar 858 miliar. Yang artinya uang cash-nya doang itu udah bisa untuk ngelunasin semua utangnya ADES. Yang artinya ADES ini adalah perusahaan yang hampir nggak punya utang sama sekali. Ya, dan utangnya pun bisa dibayar dengan mudahnya dengan pakai cash-nya doang. Gitu ya. Jadi ini balance sheet-nya bagus banget, dan itu artinya ADES ini punya banyak uang yang tentunya bebas dipakai untuk apapun. Dengan dia lebih dari mampu untuk ngelunasin hutangnya, artinya ADES ini punya uang kas yang bebas dipakai buat apapun, terutama buat investasi, buat ngembangin bisnisnya. Ya, jadi ini kondisi balance sheet yang menurut gua sangat mendukung pertumbuhannya ADES untuk kedepannya. Makanya gua taruh ADES ini sebagai salah satu saham growth yang cukup bagus. Gitu ya, bukan cuma masa lalunya pertumbuhannya bagus, tapi gue ngelihat kalau kedepannya ini potensi pertumbuhannya masih cukup bagus juga. Gitu ya. Terus kalau kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow untuk saham ADES ini, dengan kita pakai estimasi pertumbuhan bisnis kedepannya itu sekitaran 10% per tahun, yaitu estimasi pertumbuhan untuk kedepannya. Terus untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di kisaran 13 kali. Ya, dan kita mau desired return atau return yang kita mau dari saham ADES itu adalah return 15% per tahun. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya saham ADES itu ada di 10.400. Yang mana tentunya di harga 9.900 ini saham ADES masih sedikit undervalue dari harga wajarnya. Ya, jadi ini cukup undervalue untuk saham ADES, tapi tetap teman-teman ya, jangan lupa untuk tetap pakai margin of safety. Oke, next kita ke saham berikutnya, ada saham Adaro Minerals atau ADMR. Yang mana ADMR ini adalah saham perusahaan batubara metalurgi dan juga smelter aluminium. Ya, dan dia ini adalah anak usaha dari Alamtri Resources atau ADRO. Ya, jadi ADMR ini fokus ke batubara metalurgi dan juga smelter aluminium. Nah, ADMR ini gue masukin sebagai saham growth. Kenapa? Karena dari beberapa tahun terakhir, kita bisa lihat di sini kalau untuk revenue dan net profitnya ini pertumbuhannya pesat banget. Ya, revenue-nya dari tahun 2018 ke tahun 2024 itu udah tumbuh berkali-kali lipat, dan net profitnya udah berbalik juga dari negatif jadi positif. Ya, dari negatif 700 miliar jadi plus 7 triliun ya net profitnya. Nah, nggak cuman revenue dan net profitnya aja yang pertumbuhannya bagus banget, tapi untuk cash flow-nya, operating cash flow dan free cash flow, ya itu juga untuk operating cash flow ini udah selalu positif dari tahun 2018 sampai sekarang, ya, dan untuk free cash flow-nya juga udah positif dari tahun 2021 sampai sekarang. Ya, jadi mereka ini juga mampu untuk hasilin cash flow yang positif, dan cash flow-nya juga udah berbalik. Untuk free cash flow-nya ini udah berbalik dari negatif jadi positif. Gitu ya. Jadi ini bagus banget pertumbuhannya teman-teman. Dia udah berkembang pesat banget dari 6 tahun terakhir. Ya, dan kalau teman-teman perhatiin untuk free cash flow-nya dari tahun 2021 sampai 2024
Ya, teman-teman bisa perhatiin kalau ini free cash flow-nya cenderung stagnan, bahkan cenderung menurun. Padahal untuk operating cash flow-nya ini meningkatnya pesat banget. Ya, dari tahun 2021 sampai 2024. Nah, kenapa bisa kayak gini? Ya, jawabannya itu karena untuk Capex-nya ADMR di tahun 2023 sama 2024 itu ngalami kenaikan yang pesat banget. Ya, terutama di tahun 2024 dari 2 triliun jadi 6 triliun. Ya, ini Capex-nya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari 2023 ke 2024 ini naiknya gede banget. Yang artinya ADMR ini serius banget mau ngembangin bisnisnya lebih lagi untuk kedepannya. Jadi mereka ngeluarin uang yang gede banget untuk dia investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi itulah kenapa gua masukin ADMR sebagai salah satu saham growth yang menurut gua kedepannya dia masih punya potensi pertumbuhan yang gede banget gitu ya. Dengan dia investasi besar-besaran untuk investasi ngembangin bisnis, gua melihat kalau potensi pertumbuhannya itu gede banget untuk kedepannya. Ya, dan gak cuman pertumbuhannya bagus, tapi kita bisa lihat di sini untuk balance sheet. Ya, kita bisa lihat untuk total liabilities atau total semua utangnya itu sebesar 9,2 triliun. Itu semua utangnya. Ya, dan kalau kita bandingin sama cash-nya itu 9,8 triliun. Artinya uang cash yang dia pegang doang ya itu udah bisa ngelunasin semua utangnya. Ini balance sheet yang sangat bagus. Ini balance sheet yang bagus banget yang artinya sebenarnya ada raw minerals. Ya, ini adalah perusahaan yang hampir nggak punya utang sama sekali. Dan kemampuan bayar utangnya itu bagus banget. Gitu ya, ini tentu mendukung banget untuk ADMR ini ke depannya dia ngembangin bisnisnya lebih lagi. Karena dengan dia utangnya minim dan bisa dilunasin, tentu itu memberikan ruang gerak yang lebih besar, lebih leluasa ke depannya untuk dia pakai uang yang dia punya untuk investasi buat ngembangin bisnis. Ya, jadi balance sheet-nya sangat mendukung untuk dia ngembangin bisnis. Gitu ya teman-teman ya. Dan untuk bicara soal ngembangin bisnis sendiri, memang ADMR ini ke depannya dia ini mau ngeluarin capex yang besar. Ya, tadi kita udah lihat ya, capex-nya itu gede banget di tahun 2024. Dan untuk kedepannya, ADMR ini masih akan ngeluarin capex yang besar untuk investasi di alat berat, investasi juga di infrastruktur tambang, dan juga smelter aluminium. Ya, jadi mereka ini dengan dia investasi di alat berat dan infrastruktur tambangnya, tentunya ini berpotensi untuk ningkatin kapasitas dari produksi batubara metalurginya ADMR dan juga berpotensi untuk ningkatin kapasitas penjualan. Ya, jadi dengan investasi di infrastruktur itu bisa ningkatin kapasitas produksi dan kapasitas penjualan dari batubara metalurgi. Dan juga mereka juga ngebangun smelter aluminium yang mana memang ADMR ini selain dari batubara metalurgi, dia juga mau ekspansi ke aluminium, ke bisnis metals. Gitu ya. Jadi memang ADMR ini belakangan memang lagi ekspansi besar-besaran. Ya, dia ngeluarin duit yang besar untuk investasi, untuk ngembangin alat berat, infrastruktur, ngebangun smelter gitu ya. Jadi memang dia ini masuk saham growth. Ya, dan ADMR ini gue mesti kasih tahu teman-teman ya, ADMR ini dia nggak bagi dividen. Dan kemungkinan juga belum akan bagi dividen. Jadi teman-teman camkan ini ya, kalian keep in mind bahwa ADMR ini bukan saham dividen, bahkan dividennya itu 0. Kalaupun dia bagi dividen ke depannya ya udah itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi kalaupun dia nggak bagi dividen, menurut gua itu adalah sesuatu yang normal. Ya, jadi dia masih terus ngembangin bisnis, jadi wajar lah kalau dia nggak bagi dividen. Dan untuk valuasinya, menurut gua ADMR ini dengan kita pakai metode discounted cash flow, ya dengan estimasi pertumbuhan 9% per tahun ke depannya, ya, dan untuk price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di sekitaran 12 kali. Dan untuk desired return, ya, kita mau return 20% dari saham ADMR, Adaro Minerals. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya itu ada di 1029 ya, dengan metode discounted cash flow kita dapat harga wajarnya itu di 1029. Yang mana menurut gua ya saham ADMR di harga 900-an ini masih cukup under value. Ya, tapi teman-teman mesti perhatiin juga untuk margin of safety-nya, tetap pakai margin of safety. Ya, jadi hanya karena dia under value bukan berarti teman-teman beli, tapi perhatiin margin of safety-nya. Dan yang nggak lupa juga gue bilang adalah teman-teman pastiin tetap pegang cash. Ya, karena kita nggak pernah tahu apakah ADMR ini dia kedepannya masih bisa turun lagi atau malah ini udah bottom gitu ya. Kalau misalnya masih bisa turun lagi, ya bagus, teman-teman masih punya cash, jadi teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah. Dan kita ke saham yang terakhir, ada saham TAPG atau Triputra Agro Persada.
Nah, TAPG ini adalah perusahaan agribisnis yang mana produknya itu adalah CPO atau crude palm oil atau minyak sawit. Nah, TAPG ini dalam beberapa tahun terakhir kita bisa lihat di sini ya, untuk revenue dan net profitnya ini pertumbuhannya pesat banget. Dimana dalam 5 tahun terakhir ini pertumbuhannya untuk revenue itu udah lebih dari 2 kali lipat, dan untuk net profitnya ini pertumbuhannya pesat banget sampai lebih dari 16 kali lipat. Ini pertumbuhan yang kencang banget ya, dan tentunya nggak cuma net profitnya aja yang bertumbuh, tapi kita bisa lihat di bagian bawah ya, untuk operating cash flow ya sama free cash flow-nya ini juga pertumbuhannya pesat banget dalam beberapa tahun terakhir. Operating cash flow-nya udah tumbuh dari 700M ke 3,2 triliun ya, sedangkan free cash flow-nya itu udah berbalik dari negatif jadi positif gitu ya. Jadi ini pertumbuhannya pesat banget baik dari segi revenue, net profit, dan juga cash flow ya. Jadi dia bisa cetak profit dan dia juga bisa hasilin uang kas masuk, yang mana uang kas masuk ini ya trennya bertumbuh dan tentunya ini bisa dipakai untuk investasi untuk ngembangin bisnisnya gitu ya. Nah, selain dari pertumbuhannya yang bagus ya, kita bisa lihat di sini untuk current asetnya itu 3,2 triliun, lebih besar daripada total semua utangnya yang sebesar 3 triliun. Ini bagus banget ya, artinya dari segi aset lancar itu udah mampu untuk ngelunasin semua utangnya TAPG. Dan dengan kayak gitu ya, artinya TAPG ini sebenarnya punya kemampuan bayar utang yang bagus ya, dan dengan kayak gitu itu sangat mendukung dia untuk kedepannya bisa ngembangin bisnisnya lebih lagi ya, atau juga kalau misalnya dia bagi dividen ya, itu juga bisa lebih mudah, lebih leluasa ya, karena memang balance sheet-nya itu dalam kondisi yang bagus gitu ya. Dan untuk kedepannya, untuk pengembangan bisnis, memang TAPG ini dia ngeluarin capex atau belanja modal itu sebesar 600 miliar, yang mana itu dipakai untuk ngembangin kapasitas produksi dari pabriknya. Ya, jadi dia ngembangin infrastruktur, alat berat, dan bangunan, dan itu adalah mayoritas dari penggunaan capexnya ya, sampai 69%. Ya, jadi dia mau ngembangin kapasitas produksinya supaya kedepannya dia bisa lebih banyak produksi produk dari CPO-nya gitu ya. Dengan produksinya lebih besar itu berpotensi untuk ningkatin pendapatan tentunya ya. Tapi selain dari capex untuk infrastruktur, alat berat, dan bangunan ya, dia juga ngeluarin capex untuk tanaman, untuk mill, dan untuk kegiatan lainnya gitu ya. Jadi TAPG ini masih ngeluarin uang untuk investasi untuk ngembangin bisnis, dan itu artinya kedepannya TAPG ini potensi pertumbuhannya cukup bagus. Dan kalau kita hitung harga wajarnya TAPG ya dengan metode discounted cash flow, untuk TAPG ini kita pakai estimasi pertumbuhan itu konservatif ya teman-teman ya, 4% aja untuk kedepannya ya. Dan untuk estimasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti itu ada di 8 kali, dan kita mau return 20% per tahun dari saham TAPG. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya TAPG ada di 898, atau mungkin kita bisa buatkan jadi 900. Ya, jadi di harga sekarang di 880 ini menurut gua masih under value, dan harga wajar 900 ini juga dengan estimasi pertumbuhan yang konservatif cuman 4%. Tapi menurut gue ya, kedepannya dengan TAPG ini dia terbukti mampu untuk terus numbuhin pendapatannya, dia juga mampu untuk terus numbuhin laba bersihnya, cash flow-nya, ditambah dia juga investasi terus untuk ngembangin bisnisnya ya. Dia masih terus ngeluarin capex untuk investasi, untuk ngembangin infrastruktur, ngembangin bangunannya, pabriknya, produksinya gitu ya. Menurut gua kedepannya potensi pertumbuhan dari TAPG ya ini bisa jauh di atas 4% per tahun. Oke, jadi ini dia ya 6 saham high growth dengan valuasi yang under value. Ya, ada Meta, Google, Breeze, Ades, ADMR, dan TAPG. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya ya investasi di saham Amerika dan juga saham Indonesia sekaligus? Nah, caranya itu adalah dengan pakai aplikasi Ajaib Sekuritas, di mana di situ kalian bisa investasi saham Indo sekaligus juga saham US. Nah, kalian bisa install aplikasi Ajaib dan kalian bisa pakai. Oke, jadi kode referral gua Todo068 untuk registrasi. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh dan ngebuat gue makin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik buat kalian.
Ya, disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli saham-saham ini, tapi ini cuma opini dan analisa gua aja, dan keputusan itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.